Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaannya anak-anak? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Di WA grupnya sudah Pak Guru kirimkan link absen ya. Nanti kalian isi di sana ya. Kita mulai kegiatan pembelajaran kita. Marilah kita sama-sama berdoa. Semoga apa yang kita lakukan, yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Berdoa untuk pertemuan kali ini, materi kita itu adalah tentang konsep laju reaksi dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi berdasarkan teori tumbukan. Oke, materi kita pada hari ini adalah tentang konsep laju reaksi dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, pada materi ini, adapun tujuan pembelajaran atau indikator yang akan kita lalui pada pertemuan kali ini adalah yang pertama itu adalah menjelaskan pengertian laju reaksi, yang kedua itu adalah menuliskan ungkapan laju reaksi, kemudian yang ketiga itu adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi berdasarkan teori tumbukan, dan yang terakhir itu adalah menganalisis peran konsep laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini anak-anak, terkait dengan peran konsep laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kalian pernah melihat gambar yang Pak Guru berikan di sini ya. Ada ranting kayu, ada balokan kayu, ada serbuk kayu. Nah, jika ketiga jenis kayu ini kita bakar, nah, kira-kira menurut kalian nih apa yang terjadi? Atau pertanyaan apa yang muncul di benak kalian? Atau pernyataan apa yang muncul di benak kalian terkait dengan ketiga gambar tersebut jika dibakar? Serbuk itu lebih Berapa cepat. lama mereka terbakar? Coba, jadi pertanyaannya. Coba Nisa. Apakah hasil pembakarannya sama? Lanjut ke gambar yang berikutnya. Nah, di sini ada gelas yang berisi air panas dan berisi air dingin. Nah, kira-kira, jika ke dalam kedua gelas ini kita masukkan gula misalnya nih, kita mau melarutkan gula, kira-kira apa ya yang muncul di benak kalian? Bakalan lebih cepat larut di air panas ketimbang di air dingin. Gulanya bakal lebih cepat larut di air panas ketimbang di air dingin. Oke, gulanya lebih cepat larut di air panas dibandingkan dengan yang di air dingin. Jadi kalian akan melakukan diskusi ya, diskusi tentang pertanyaan maupun pernyataan yang kalian sampaikan tadi. Kenapa serbuk itu lebih cepat terbakar yang dibandingkan dengan yang gelondongan ataupun yang berbentuk ranting. Nah, di sini juga yang di gambar kedua, kenapa gulanya lebih cepat larut di dalam air panas. Nah, untuk membahas tentang penyebabnya itu nanti kalian melakukan diskusi. Di classroom-nya juga sudah Pak Guru share modul maupun LKPD ya, tentang konsep laju maupun faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ini. Nanti silahkan kalian isi. Jika ada kebingungan, silahkan kalian bertanya lewat WA grupnya saya. Lagi di sesi presentasi ya. Nanti kalian presentasi hasil diskusinya. Silahkan Aulia. Berdasarkan data hasil pengamatan tersebut, bagaimana hubungan volume gas hidrogen dan waktu? Di tabel ini ada hubungan antara waktu dan volume H2 yang terbentuk. Ketika awal-awal terjadinya reaksi, di menit kemudian ke pertanyaan nomor 5. Jumlah zat yang bereaksi pada reaksi kimia biasanya dinyatakan sebagai konsentrasi. Konsentrasi itu didefinisikan sebagai gambaran ukuran banyaknya zat yang terdapat dalam suatu reaksi. Intinya, banyaknya kadar suatu zat itu disebut dengan konsentrasi. Kemudian, selama waktu tertentu, konsentrasi reaksi mengalami penambahan atau pengurangan. Di sini yang ditanyakan adalah konsentrasi reaksi. Dalam suatu laju reaksi, konsentrasi reaksi itu akan mengalami pengurangan karena semakin lama reaksi itu akan kehilangan konsentrasi zatnya dan sebagai gantinya nanti
pada hasil reaksinya akan mengalami penambahan konsentrasi. Jadi pada reaksinya ini akan mengalami pengurangan konsentrasi dan pada hasil reaksi akan mengalami penambahan reaksi. Yang dimaksud dengan laju reaksi merupakan perubahan konsentrasi reaktan ataupun produk persatuan waktu. Oke. Dari apa yang disampaikan sama temannya Aulia tadi, mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada tambahan dari teman yang lain? Ayo, gimana? Mungkin ada komentar dari yang lain tentang hasil presentasi Aulia tadi. Mungkin berupa penguatan. Bagaimana komentarnya tentang apa yang disampaikan oleh temannya tadi, Aulia? Menurut saya, Bu Guru, presentasinya... Coba diulang tadi konsep laju reaksinya itu seperti apa dia? Konsep laju reaksi itu ada konsep di mana berkurangnya jumlah proses menuju ke produk reaktan itu membutuhkan waktu untuk bereaksi. Laju reaksi itu adalah berkurangnya jumlah reaksi untuk satuan waktu atau bertambahnya produk untuk setiap satuan waktu. Oke. Terus yang terakhir? Yang terakhir, soal yang nomor 2, kita akan menggunakan satu ilustrasi lagi. Biasanya setiap dinding rumah kita itu sisi dalam maupun luar rumah. Bagian di sisi luar rumah catnya lebih cepat luntur dibandingkan yang di sisi dalam rumah. Menurut kalian mengapa hal itu bisa terjadi? Karena mengapa cat yang di luar rumah cepat luntur dibandingkan cat yang dalam rumah? Karena cat di luar rumah itu cat yang berada di luar rumah itu cenderung untuk terkena berbagai faktor untuk cepat melunturkannya seperti angin, hujan, terik matahari, dan lain-lain. Jadi di sini faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu adalah konsentrasi. Nah, kemudian yang terakhir di sana itu adalah katalis ya. Nah, katalis di sini. Nah, yang untuk permasalahan keempat di sini kan mana yang lebih cepat matang? Mangga yang diberi karbit atau yang tidak diberi karbit? Nah, pasti ya, kalau yang diberi karbit pasti lebih cepat matang ya. Kenapa? Karena di sana kalau diberikan karbit, di sana gas asetilennya itu nanti yang akan mempercepat proses pematangan buahnya ya. Jadi panas yang dihasilkan itu akan mempercepat proses pematangan dari buah mangga tersebut. Nah, berdasarkan ilustrasi di atas itu berarti yang mempengaruhi laju reaksi di sini itu adalah katalis ya. Kenapa dibilang katalis? Karena kalau kita lihat dari konsep katalis itu sendiri adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi tanpa dia sendiri tidak ikut mengalami reaksi di dalam reaksi terus. Reaksinya berjalan ya, katalisnya itu keluar lagi ya, tanpa dia sendiri ikut bereaksi di dalam sistem tersebut. Itu tentang katalis ya. Ada yang ditanyakan anak-anak? Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, Pak Guru minta satu orang dari kalian membuat kesimpulan. Di kesimpulan dari yang tadi itu, yang pertama, laju reaksi itu merupakan perubahan konsentrasi reaktan atau produk persatuan waktu. Maksudnya itu jadinya setiap laju reaksi, laju itu dia pasti berkaitan dengan waktu. Waktu untuk ketika reaktan itu bereaksi sehingga menghasilkan suatu produk. Lajunya itu adalah waktu yang ada yang dibutuhkan untuk melakukan reaksi tersebut. Kemudian tadi ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama tadi ada konsentrasi yang merupakan banyaknya zat yang terdapat dalam suatu reaksi. Kemudian yang kedua ada luas permukaan, ada suhu, dan juga yang terakhir ada katalis. Terima kasih Aulia ya atas kesimpulan yang telah diberikan. Ada yang perlu ditanyakan ini lagi sebelum kita tutup? Sebelum kita tutup kegiatan kita, nanti Pak Guru berikan evaluasi ya tentang materi kita pada hari ini. Nanti linknya Pak Guru share lewat WA grupnya ya. Kita tutup kegiatan kita pada hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.